warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada podcast kali ini, podcast yang ke-40. Ya, pada podcast kali ini kita sudah mencapai genap ya, 40. Kita hadirkan narasumber kita dari ISRCC UMSU, yaitu Kakak Dr. Fatimah Sari Siregar, SPD M Home. Ya, boleh lambaikan tangannya, Bu? Halo, Assalamualaikum, sobat ilmu falak semuanya. Nah, kita hadirkan pada hari ini langsung ketuanya, ya. Jadi tema kita pada hari ini itu melihat langit, menciptakan inovasi sinergi ISRCC dan OIF UMSU. Ya, ISRCC itu kepanjangannya Student Research and Creativity Center. Nah, kita kan ini belum tahu nih kan tentang ISRCC. Boleh dijelaskan Bu, apa itu ISRCC? Oke. Yeah. ISRCC itu Student Research and Creativity Center, pusat penalaran dan kreativitas mahasiswa. Jadi UMSU luar biasanya menyediakan sebuah wadah, sebuah fasilitas, sebuah unit yang membawahi bidang penalaran dan kreativitas adik-adik mahasiswa. Jadi begitu banyak mahasiswa di UMSU, semuanya diwadahi penalaran dan kreativitasnya. Jadi penalaran dan kreativitas itu ada beberapa lomba-lomba nasional maupun internasional yang diwadahi oleh ISRCC. Nah, misalnya kalau lomba dari Belmawa itu ada PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa, ada PPK Ormawa, program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Kemudian kalau dari pusat prestasi nasional itu ada Olimpiade Nasional Matematika IPA, kemudian ada lomba pemilihan mahasiswa berprestasi, Pilmapres, kemudian ada lomba gemastik, LIDM, kemudian ada banyak lomba yang lain gitu yang diwadahi oleh ISRCC. Tapi untuk visi misinya itu apa? Kalau visi misi di ISRCC sendiri mengikuti visi misi yang ada di universitas, sehingga memang kita berusaha untuk menciptakan bagaimana prestasi adik-adik mahasiswa. Salah satu tujuannya. Satu tujuan. Nah, untuk narasumber nih ya, melihat potensi kita di penelitian di bidang ilmu falak itu bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya di PKM itu program kreativitas mahasiswa itu ada 8 skema untuk pendanaan dan 2 skema insentif. Jadi totalnya itu ada 10 bidang. Nah, adik-adik dari semua jurusan bisa memilih mau skema yang mana, mau mengikuti skema yang mana. Ada skemanya riset sosial humaniora, riset eksakta, kemudian ada pengabdian masyarakat, ada penerapan iptek, ada kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya adik-adik di mahasiswa yang ilmu falak, kira-kira kalau mengikuti untuk di riset, apakah ini berpotensi atau tidak? Sangat berpotensi untuk mengikuti itu, karena kita tahu bahwa program studi ilmu falak ini kan bukan program studi yang banyak gitu untuk di Indonesia gitu. Dan alhamdulillah kita di Medan satu-satunya punya program studi ilmu falak, sehingga memang membutuhkan banyak riset. Kita juga berharap bahwa adik-adik dari ilmu falak bisa meneliti tentang benda-benda langit yang memang saat ini sangat diperlukan gitu, sangat diperlukan untuk kebaruan-kebaruan gitu dari riset-riset tentang hal tersebut. Untuk masuk ke ini ISRCC ini untuk mahasiswa khususnya ilmu falak itu ada prosesnya enggak gitu untuk mendaftarkan atau ikut lomba ini gitu? Nah, biasanya ISRCC itu seperti saat ini itu lagi membuka seleksi untuk PKM. Oke. Nah, jadi adik-adik boleh ikut, boleh memasukkan atau mengunggah proposalnya gitu. Ya, dengar ya. Tuh. Gitu. Boleh mengunggah proposalnya. Jadi pilih skemanya, mau skema riset, mau skema pengabdian masyarakat, karena kalau ilmu falak juga sangat luar biasa kalau untuk mengabdi ke masyarakat. Seperti tahun lalu itu ada dari program studi ilmu falak yang mengikuti PKM dan didanai. Dia untuk skema pengabdian masyarakat. Karena dilihat bahwa di masyarakat masih bingung menentukan arah sujud, arah kiblat. Untuk menentukan arah kiblat gitu. Jadi para tokoh-tokoh yang ada di masjid gitu ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua memiliki argumen-argumen sendiri gitu.
Dan dalilnya masing-masing. Yeah. Sehingga adik-adik ilmu falak yang memiliki keilmuan di situ membantu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat ini. Dan itu luar biasa, adik-adik. Itu luar biasa. Artinya adik-adik di ilmu falak pun bisa bermanfaat bagi masyarakat, membantu penyelesaian di masyarakat. Itu keren gitu. Kalau kolaborasi ya, riset, potensi riset yang bisa dikolaborasikan antara OIF, UNSU dan ISRCC. Oke, kalau ditanya kolaborasi riset dari SRCC dengan adik-adik di ilmu falak itu sangat banyak. Gitu ya. Kolaborasinya sangat baik. Jadi bukan berarti adik-adik yang ada di ilmu falak hanya bisa untuk mengkaji atau menganalisis dalam bidang riset saja, tetapi juga seperti yang tadi, misalnya ada pengabdian masyarakat, turun terjun ke masyarakat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Kemudian ada juga misalnya PKMKI, karya inovatif. Nah, atau juga penerapan iptek gitu. Nah, kalau penerapan iptek itu adik-adik misalnya itu mitranya adalah yang memiliki usaha. Misalnya dia memiliki usaha apa, kemudian adik-adik dari OIF memberikan bantuan berupa alat untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kolaborasinya sangat banyak yang bisa diikuti oleh adik-adik OIF. Sehingga adik-adik OIF harusnya lebih semangat lagi untuk mengikuti lomba-lomba. Kalau untuk ISRCC ini ada nggak di universitas lain gitu? Kalau menurut mungkin ada tapi namanya berbeda. Ada yang namanya mungkin pusat riset gitu ya. Kalau misalnya saya nggak tahu di kampus lain itu namanya ada apa yang ada dia pusat kreativitas gitu. Jadi namanya berbeda-beda. Tapi sepertinya di bawah dari kemahasiswaan. Nah, ini kan kita sudah ada program studi ilmu falak yang di UNSU. Nah, mungkin sudah ada beberapa mahasiswa falak kita mengikuti SRCC ya, seperti PKN dan seterusnya. Itu bagaimana kira-kira agar mahasiswa ilmu falak itu bisa lebih aktif dalam program tersebut? Nah, yang pertama adalah adik-adik dari ilmu falak yang perlu dikembangkan mungkin ya, lebih banyak mungkin berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen yang ilmunya berkenaan dengan hal tersebut, karena bisa kalau misalnya program studinya ketika di IPA gitu ya, kemudian mengambil jurusan misalnya jurusan matematika, memang ketika di sekolah memang belajar tentang matematika segala macam. Tapi kalau berbicara tentang ilmu falak ketika di sekolah kan hanya berbicara tentang ilmu fisika gitu ya. Gitu, tidak ada yang memang fokus terhadap apa itu benda-benda langit dan lain sebagainya. Cara pengukurannya kan juga berbeda, sehingga mungkin memang adik-adik di ilmu falak perlu banyak berdiskusi dengan bapak ibu dosennya, kemudian perlu banyak membaca. Gitu, itu paling penting, perlu banyak membaca. Perlu banyak membaca. Kemudian perlu banyak saling diskusi ilmiah dengan kawan-kawan. Gitu. Jadi adik-adik di ilmu falak itu diskusi ilmiah dengan kawan-kawan, berbicara misalnya saya membaca ini gimana, kemudian diskusi itu saya pikir kesempatan adik-adik di ilmu falak itu akan sangat jauh lebih besar lagi. Ini kalau ada nggak kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa saat mengajukan proposal ketika hendak mengikuti kompetisi riset? Banyak gitu ya. Banyak. Kesalahan-kesalahannya itu kesalahan umum sebenarnya. Peraturan-peraturan yang ada di buku panduan tidak diikuti. Gitu. Misalnya kalau ikut lomba PKM gitu ya. Proposalnya itu halaman inti dimulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka tidak boleh lebih dari 10 halaman. Nah, adik-adik merasa bahwa tidak cukup 10 halaman karena ini harus dijabarkan dengan panjang sehingga 11 halaman. Nah, itu mau sebagus apapun isi proposalnya itu nggak akan lulus karena tidak sesuai dengan buku panduan. Tidak sesuai dengan prosedur di buku panduan. Jadi kesalahan-kesalahan itu yang banyak, yang kerap sekali muncul sehingga harus diperbaiki lagi. Tapi kalau misalnya memang topiknya bagus, kita di seleksi universitas akan mengatakan topik ini bagus, tetapi harus mengikuti buku panduan. Ada seleksinya lagi berarti? Ada seleksinya lagi gitu. Nah, kalau itu apakah ada nih program pelatihan, workshop atau kompetisi yang bisa diikuti mahasiswa? Apakah terbuka untuk umum? Barangkali ada sobat OIF yang pengen ikut.
Kalau untuk pelatihan penulisan dan segala macamnya itu biasanya dari fakultas. Jadi SRCC akan buat di fakultas, nanti fakultas yang akan memberikan pengumuman kepada adik-adik di semua program studi untuk bisa mengikuti pelatihan penulisan tersebut. Nah, ataupun misalnya memang program studi OIF yang memang memiliki program untuk latihan kepenulisan bagi adik-adik mahasiswa, maka nanti bisa akan dibantu diwadahi oleh SRCC. Oke. Ingat ya adik-adik ilmu falak nanti bisa ikuti prosedur tersebut. Nah, harapan nih yang terakhir nih. Apa harapan ISRCC terhadap mahasiswa yang tertarik dengan riset di bidang sains dan astronomi? Gitu. Oke. Harapannya adalah yang pertama, adik-adik dari kita sebutnya adik-adik ilmu falak atau sobat ilmu falak sih? Sobat ilmu falak. Oh, sobat ilmu falak. Kepada adik-adik sobat ilmu falak, yang pertama adalah adik-adik harus yakin bahwa kemampuan kamu, keilmuan kamu itu luar biasa. Jadi harus punya percaya diri yang tinggi. Iya, benar. Kemudian yang kedua adalah adik-adik harus meyakinkan diri bahwa kalau saya tidak ikut lomba, bagaimana saya bisa menang? Iya. Gitu dong. Jadinya coba dulu benar. Jadi kalau mau ngerasain menang dan kalahnya, rasa menang dan kalah itu harus ikut lomba. Karena kita nggak akan pernah tahu rasa sakitnya kalah, gitu ya, kan udah capek, atau rasa senangnya menang. Kalau tidak ikut lomba. Jadi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa adik-adik punya kemampuan yang besar. Kemudian adik-adik jangan takut untuk mengikuti kompetisi. Ayo, kalau misalnya ada pengumuman untuk seleksi, misalnya proposal PKM, seleksi proposal PPK Ormawa, atau untuk pemilihan mahasiswa berprestasi, adik-adik ilmu falak ayo ikut bergabung di situ. Ya, jadi jangan pernah takut gitu. Bener. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Apalagi kalau adik-adik di ilmu falak kita melihatnya bahwa adik-adik bermainnya tidak hanya di bumi loh. Iya. Adik-adik bermainnya di luar angkasa, kan hebat itu, luar biasa gitu. Kalau kami bilangnya orang langit. Orang langit. Nah, kalau yang lain kan masih bermainnya di bumi, adik-adik udah bermainnya di atas langit, luar biasa. Ini selain berada di lingkungan SRCC, apalagi kegiatan yang dilaksanakan oleh kakak? Oke. Untuk di SRCC. Selain di luar SRCC ada lagi nggak? Oh, selain di luar SRCC itu, kalau saya pribadi saat ini itu saya berada di Pusat Prestasi Perguruan Tinggi Mahasiswa Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Wah. Jadi disingkat Puspresma PTMA. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahi menjadi Ketua Puspresma PTMA se-Indonesia. Sehingga memang kegiatan-kegiatan kita adalah ini untuk bagaimanakah meningkatkan prestasi adik-adik mahasiswa se-PTMA di Indonesia. Jadi seluruh PTMA di Indonesia kita berusaha untuk memberikan mewadahi gitu ya, segala kegiatan-kegiatan untuk menunjang prestasi adik-adik. Seperti kegiatannya sinergi dengan yang SRCC? Benar, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan podcast kita pada hari ini ya. Mungkin nanti ilmunya bisa diserap ya, bisa dicatat ya dari menit ke berapa, menit berapa. Nanti teman-teman yang ilmu falak, yang jurusan ilmu falak di UMSU, silakan ikuti prosedur tersebut jika ingin melakukan riset ya. Tapi harus ya kayaknya. Kalau tidak diikuti sayang sekali ya. Jadi untuk itu kita akhiri pada podcast kali ini. Saya Dimas Prasetyo sebagai host pada hari ini, dan narasumber kita Ibu Kakak Dr. Fatimah Sari Siregar, SPDM Hum. Saya akhiri. Nun kolami wa masurun, pasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.